Tes. 1, 2, 3, 4. Santai aja deh. Assalamualaikum, halo, ketemu lagi barengan Mayang di sini dan Aijas. Sini Aijas. Yeay, kita ketemu lagi di Abi Mayang Aijas channel. Yeay, hari ini bikin videonya bareng Aijas lagi. Nah, sebelum mulai jangan lupa subscribe dulu ya channel kita supaya kita makin semangat nih bikin video yang seru-seru. Kita bisa sharing apapun yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Oke, yang mau kita bahas hari ini, gue mau bahas soal menyusui. Nah, segala sesuatu yang tentang menyusui pasti penuh dengan banyak kesan ya. Kesan yang seru, pengalaman pertama mungkin, juga mungkin ngalamin sakit, atau excited, bingung, campur aduk deh semuanya. It's okay mom, karena hampir rata-rata ibu baru itu pasti mengalami perasaan yang sama. Jadi satu hal yang harus kita yakinin sama diri kita, we have to thank ourselves, karena sejauh ini kita udah berusaha memberikan yang terbaik untuk anak kita. Nah, tapi di luar sana ada juga teman-teman yang mungkin tidak seberuntung kita yang bisa memberikan ASI kepada anak kita gitu. Tapi memberikan ASI atau memberikan susu formula itu sama-sama pengen memberikan yang terbaik buat anak kita, karena kondisinya itu bisa beda-beda macam-macam. Nah, untuk kali ini aku mau kenapa pengen ngebahas soal menyusui, karena buat aku pribadi itu adalah pengalaman yang luar biasa, karena belum pernah dirasain sebelumnya ya kan. Kalau nggak alhamdulillah kesempatan kita diberikan kepercayaan sama Allah untuk mengurus buah hati ya kan. Itu mungkin kita nggak ngalamin juga menyusui kayak gimana. Nah, menyusui sendiri itu adalah kegiatan memberikan air susu ibu kepada bayi kita itu melalui dua cara. Bisa secara langsung direct breastfeed. Oke, menyusui itu dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, memberikan ASI atau air susu ibu melalui cara langsung atau direct breastfeed, atau juga bisa menggunakan botol. Nah, yang menggunakan botol itu yang sering kita tahu sebagai ASIP atau ASI perahan. Dua-duanya sama bagusnya, cuma beda di kondisinya aja. Mungkin ada teman-teman yang bekerja dan harus dibantu atau di-assist pemberian ASI-nya kepada bayi, baik itu dengan asisten maupun dengan orang tua, itu biasanya nyetok gitu ya ASI perahan di kulkas. Nah, kalau untuk yang direct breastfeed itu juga dilakukan secara langsung, memberikan ASI, tapi bisa juga karena produksi ASI-nya berlebih, bisa jadi dia atau ibu itu bisa istilahnya mompa gitu ya si ASI dan dimasukkan ke dalam kulkas untuk just in case ya, jaga-jaga aja kalau misalnya kita terpaksa banget, misal nih satu sakit, jadi kita nggak bisa memberikan ASI secara langsung melalui payudara, jadi kita udah nyimpen ASI yang sudah kita pompa tadi di dalam kulkas gitu untuk bayi. Nah, manfaat lainnya dari menyimpan ASI atau ASI perahan itu, ketika kita dalam situasi emergency harus keluar tanpa membawa bayi kita tetap bisa memberikan ASI melalui yaitu tadi dengan cara memberikannya lewat botol gitu. Nah, kali ini aku pengen bahas
manfaat menyusui secara langsung. Nah, tapi ini purely benar-benar hanya dari sudut pandang aku. Kenapa aku mau bahas yang manfaat menyusui langsung? Aku sendiri sih untuk Aijaz melakukan dua-duanya. Jadi menyusui langsung karena kebetulan di kantor juga fleksibel, bisa bawa anak sambil bekerja, alhamdulillah. Tapi aku juga nyimpan ASI di dalam kulkas just in case aku misalkan meeting yang nggak bisa bawa anak, ya kan, nggak bisa bawa Aijaz, jadi si ASI ini tetap bisa diberikan gitu melalui yang bantuin kita gitu. Oke. Jadi manfaat menyusui langsung itu yang aku dengar dari jurnal dan dari orang tua yang udah lebih dulu tahu. Jadi si ASI ini, dan juga jangan lupa dari dokter anak, dari dokter spesialis anak. Kebetulan dokter spesialis anaknya Aijaz ini super duper pro banget, pro ASI. Jadi dari awal lahir tuh udah langsung inisiasi menyusui dini plus langsung latihan menyusui langsung gitu. Jadi katanya menyusui secara langsung itu meningkatkan bonding antara ibu dan anak. Nah, pastinya pentingnya bonding itu ya pasti mungkin gak 1 atau 2 tahun, tapi jangka panjang gitu. Percaya aja bahwa semua yang udah dijelasin itu pasti ada reasonnya, pasti ada risetnya. Jadi buat kalian yang nantinya memilih untuk direct breastfeed, itu aku support banget deh. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan gitu, karena banyak faktor juga sih. Ada beberapa yang mungkin bisa bikin produksi ASI kita berkurang atau nggak maksimal atau tidak keluar sama sekali. Ya itu pengecualian ya, mungkin udah berusaha maksimal tapi ya harus memberikan alternatif lain, it's okay juga gitu. Yang pasti semua yang semua ibu di luar sana tuh udah hebat gitu. Jadi jangan pernah berkecil hati. Oke, selain meningkatkan bonding antara ibu dan anak, dan ini juga si direct breastfeed ini meningkatkan quality time gitu. Jadi yang aku rasain sendiri sih itu, jadi si anak ini menempel banget gitu sama kita. Memang ada kalanya kita ngerasa kayaknya dia dependent banget sama kita, tapi yang perlu kita selalu ingat bahwa masa kita bareng-bareng sama anak kita itu secara quality time itu nggak akan berlangsung selamanya kan. Jadi kita pastinya lah ya, pingin maksimalin waktu quality time kita sama anak tuh semaksimal mungkin. Jadi buat yang ngerasa kadang-kadang down gitu, pengen capek banget, kenapa sih kayak gini, karena hari pertama, kedua, dan pokoknya bulan-bulan awal itu tough banget sih emang. Jadi lumayan struggling, apalagi pengalaman pertama ya. Mungkin kalau 2-3 berikutnya aku nggak tahu sih, cuma pengalaman pertama itu wow banget gitu. Seru lah pokoknya kalau menyusui langsung itu. Ya nikmatnya itu ya kan, dari yang tidak pernah sama sekali jadi menyusui gitu kan, tapi ada nikmat yang tak terbayar, cielah. Oke, next, selain dari ningkatin bonding sama quality time, jadi dengan direct breastfeed itu produksi ASI kita akan semakin cepat atau semakin meningkat gitu. Jadi pernah ngerasain gak sih pada saat kita memberikan ASI nggak lama setelah itu mulai keisi lagi, itu salah satu faktornya itu karena kita sering memberikan ASI langsung kepada bayi kita. Nah, bagi yang tidak menyusui secara langsung itu bisa lewat pompaan ASI. Nah, nanti juga aku akan bahas. Oke, next, nggak perlu repot. Ya, bedanya kalau direct breastfeed, jadi kemanapun kita pergi, kita nggak perlu bawa peralatan pompa atau bawa ASI perahan di cool box, cool box gitu. Dan kita nggak perlu repot-repot nyari pemanas gitu kan, colokan untuk manasin susu dulu, atau yang bawa yang memang udah ada paketnya gitu. Karena direct breastfeed
adalah cara yang paling ya ringkas sih, sangat-sangat ringkas gitu. Tapi ya itu pilihan kembali lagi ke masing-masing. Oke, dan ada satu lagi nih, LDR atau LDR, let down reflex, itu mekanisme keluarnya ASI dari payudara. Itu akan berjalan lebih cepat yang tadi aku bilang tuh. Jadi si produksinya akan lebih banyak dan bisa lebih cepat lagi gitu ke isinya. Jadi manfaatnya tuh lumayan juga gitu untuk kita. Nah, kalau in case kita dalam keadaan yang emergency, kita nggak bisa memberikan ASI secara langsung, alternatifnya saat ini, thank God kita hidup di zaman yang super duper canggih, zaman sekarang. Walaupun dari zaman dulu juga udah ada pompaan, tapi sekarang jauh lebih banyak dan variannya, dan lebih ya macam-macam lah ya. Jadi ini yang aku mau kasih lihat itu. Jadi ada dua ya kan jenisnya yang aku punya kebetulan untuk iJust, dan plus minusnya ya, ada yang manual, ada yang elektrik. Nah, aku bahas dulu dari yang manual nih. Manual ini adalah pompaan yang pertama kali dipakai pada saat bayi masih sehari 2 hari gitu kan. Dan jangan expect jumlah ASI kita tuh udah yang banyak 150 mili, itu nggak tahu sih ya, di luar sana ada yang langsung di hari pertama bisa 150, top. Tapi rata-rata itu biasanya tuh masih di bawah 50 mili gitu, karena masih produksi yang namanya colostrum. Jadi yang warnanya tuh rada kuning-kuning itu, nah itu tuh bagus banget untuk dikasih ke bayi gitu. Pokoknya jangan pernah kecil hati kalau perahan atau pompaan kita yang pertama itu jumlahnya nggak sebanyak yang kita pikirin gitu kan. Dulu kan aku pikir bakalan banyak apa gimana. Enggak dong, yang pertama itu masih sedikit, wajar lah ya, karena proses menyusui proses produksi ASI itu baru berjalan tuh start waktu dia lahir gitu. Atau sebelum itu kalau misalkan sudah ada yang rembes gitu, nah itu udah mulai berarti. Cuma biasanya jumlahnya nggak sebanyak yang kalau misal udah lebih dari 2 atau 3 bulan gitu. Jadi it's okay, jangan pernah worry. Untuk yang manual itu ngebantu banget ketika kita nggak nemuin tempat colokan, misalnya kita di jalan atau di tempat yang nggak memungkinkan kita lah untuk mengakses listrik. Ini sangat-sangat amat membantu. Jadi kalau kalau aku saranin punya atau enggak, ya boleh sih untuk dipertimbangkan, karena minimal satu lah ada. Karena sekarang banyak banget tuh variannya, bisa mulai dari yang biasa-biasa aja, yang nggak perlu merek tertentu, it's okay. Asal kita ada tuh bagus juga untuk punya backup. Nah, yang kedua ini si pompaan elektrik. Jadi dia listrik, ada alatnya. Kebetulan aku nggak nyiapin lagi. Jadi ini dari Korea nih, salah satu merek Korea. Ini pemberian dari teman-teman aku. Daya pompanya itu bagus banget, mungkin lebih dari si yang manual gitu, karena dia pakai mesin ya kan, lebih oke lah. Ada plus minusnya nih, tapi kalau si yang elektrik ini bedanya ketika kita ada di satu tempat yang kita nggak bisa nemuin akses untuk akses listrik, ya agak kerepotan juga sih. Karena kebayangkan kalau kita udah produksi ASI terus nggak langsung dipompa, itu rasanya cenut-cenut dan ngilu dan nggak enak banget gitu. Jadi penting untuk kita kemana-mana selalu sedia yang manual, selalu bawa yang manual instead of cuma yang listrik gitu. Nah, kalau yang listrik tapi enaknya kita nggak perlu capek-capek pompa, karena dia automatically akan nyedot sendiri gitu, pakai mesinnya itu gitu. Jadi kalau untuk yang ngantor itu aku rekomendasiin pakai yang elektrik, karena kita tinggal duduk aja, kita bisa sambil baca atau kita bisa sambil
sometimes bisa sambil ngerjain kerjaan di depan laptop. Jadi ini berguna bagi yang constantly ketemu colokan gitu kan, terus udah gitu harus multitask gitu, harus ngerjain apapun selain dari pompa ini. Tapi sebaiknya sih memang pompa itu dilakukan benar-benar di tempat breastfeed gitu kan, di ruang menyusui. Kalau kantor yang punya ruang menyusui itu enak banget, tapi kalau buat yang nggak ada kayak aku, itu bisa dilakukan di ruangan sendiri gitu. Yang pasti harus tetap diperhatikan kebersihannya, karena di di atas ini semua yang pertama itu adalah kebersihan. Jangan lupa cuci tangan dulu sebelum kita pompa ASI gitu. Oke, kalau untuk merek mungkin ini rekomendasi aja, nggak mesti. Cuma sepengalaman aku ini Medela dibandingkan Philips, Medela sih kalau dari segi pompa. Ini yang pertama kali aku pakai waktu di rumah sakit. Dan kalau yang listrik, Spectra. Oke, nah selain dari pompaan-pompaan itu, gimana cara kita ngasih susu ASI kita ini ke bayi? Kan lewat botol ya. Nah, cuma karena dokter spesialis anaknya Aijaz ini menyarankan untuk di hari-hari pertama, di bulan-bulan pertama, pokoknya di awal paling tidak sampai 3 bulan kan menyusui itu yang disarankan 1 sampai 6 bulan ya. Nah, di 3 bulan pertama itu, atau kalau bisa ya 6 bulan itu kita 3 bulan lah ya, kita kasih, jangan langsung botol gitu, supaya kalau kalian yang emang pengen niat direct breastfeed, ya usahakan semaksimal mungkin jangan kasih minum lewat botol, tapi pakai ini nih, cup feeder. Apa sih ini? Aku baru tahu ya setelah ada Aijaz. Kalau enggak apa nih? Nggak tahu. Jadi cup feeder ini alternatif cara kita ngasih ASI kita ke bayi tanpa melalui botol gitu. Jadi bayi itu pada saat dia ngisep ASI kita, payudara kita itu kan posisi lidahnya tuh beda deh, bukan kayak kita minum air biasa gitu. Nah, ini memberikan dia gerakan menyusui sama halnya seperti menyusui langsung gitu. Jadi nggak lewat botol. Kalau botol kan dia automatically aja dia udah datang gitu ya ASInya. Nah, kalau ini tuh kayak lihat kucing minum susu kalau dikasih susu. Jadi si lidahnya tuh keluar. Nah, ini tuh alat yang direkomendasikan dokter anaknya Aijaz supaya kita nggak langsung ngasih si ASInya itu lewat botol gitu. Jadi ya emang iya sih, sampai sekarang tuh masih nempel aja, pengennya direct breastfeed prefer gitu, walaupun ya mau juga sih untungnya pakai botol gitu. Tapi coba dulu deh ikutin cari ini nih, breastfeed tuh jadi cup feeder dari Medela juga. Oke, satu lagi tambahan aja, ini alat pompa ASI juga, tapi dia bukan pompa, sistemnya itu sifatnya cuma menyimpan. Jadi dia cuma sekali nih ya, set gitu, suction, terus habis itu nanti dia ngisi sendiri gitu. Tapi udah cuma sampai kayak gitu doang. Ini untuk yang produksi ASInya berlebih. Kalau sampai netes boleh nih beli ini nih untuk persiapan. Mereknya Muimam yang kayak gini gitu. Oke, kayaknya aku rasa pembahasan soal perasian dan perpompaannya cukup sekian. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya. Kalau mau kasih saran apa aja yang mau dibahas, silakan taruh di komen. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.